untuk merakit mesin super ini biasanya saya akan pasang dulu ini seal kerkas. Nah, saya biasanya sini saya kasih ini ya, kasih lem. Kenapa saya kasih lem? Karena nama juga mesin udah tua, kadang-kadang bagian rengkesnya ini sudah mulai ada yang apa ya, bocal-bocal atau udah mungkin nggak rata gitu kan. Jadi fungsinya lem ini untuk menutup pori-pori, jadi agar si seal kerkasnya ini nggak bocor. Nah, ini saya menggunakan lem itu ya, lem hitam putih atau lem besi. Nah, sekarang kita akan mulai pemasangan sealnya. Nah, posisinya ini bagian ada coakannya ini mengarah ke sini nih. Nah, sini nih. Nih. Ini yang ada lubang ini. Ini fungsinya untuk sirkulasi ya. Tinggal kita tekan nih pelan-pelan, pastikan posisinya rata. Nah, apabila udah masuk sedikit seperti ini, saya biasanya dorong sealnya dengan tracker ya. Nah, trackernya itu modelnya pakai baut nih, baut pakai ring yang gede. Ini buat nahan yang belakang. Nih seperti ini, pastikan posisi tengah. Terus ini pakai bearing nih, bearing krek as, bekas. Kita pakai ring yang gede, pakai ring lagi. Ini kalau sudah, nah tinggal kita dorong. Kalau agak berat, tinggal kita puter menggunakan kunci nih. Pelan-pelan ya, pelan-pelan akan kedorong ke dalam. Nah, seperti ini. Kalau dirasa udah agak berat, jangan dipaksa ya, udah lepaskan. Kita buka bautnya, kita kendorin, kita keluarin murnya. Nah, sealnya udah terpasang. Pemasangan bearingnya kasih pelumas dulu nih di rumah bearingnya sini, jadi agar gampang pada waktu proses pemasangan. Bearingnya juga dikasih pelumas juga ya. Kalau sudah, tinggal kita pasang sini. Ini tinggal kita masukkan, pastikan posisinya di tengah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sama seperti tadi, ini pakai ini, pakai bearing bekas, terus pakai ring yang gede. Kalau meleset nanti tinggal di ini, dibenerin lagi posisinya. Jadi saya nggak main ketok ya, dengan menggunakan bantuan baut aja. Ini baut yang gede. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita puter pelan-pelan. Bearingnya kan kedorong masuk ke dalam.
Kalau dirasa udah berat, berarti ini bearingnya udah full masuk ke dalam ya. Tinggal kita buka. Nah, seperti ini ya. Bearingnya udah masuk ke dalam. Nah, sekarang lanjut kita pasang nih krek asnya ya. Nah, sebelum dipasang, sama biar masuknya lancar, kasih pelumas dulu. Nah, dan ini kasih pelumas dulu nih. Ini akan masuk ke bearing. Terus ini yang masuk ke seal krek as ya. Jadi biar lancar pada waktu proses pemasangan ini krek asnya. Jadi sekaligus dia akan masuk ke jalur seal krek as ya. Di bagian ini juga dikasih pelumas juga, jadi agar memudahkan pada waktu proses si krek asnya tuh masuk ke dalam. Kalau sudah, tinggal kita pasang nih ya. Nah, ini agar posisi si sang seher atau connecting rodnya posisinya di tengah terus. Nah, seperti ini. Nah, kalau dirasa posisinya udah pas, udah lurus, sekarang saya akan tarik si kertas ini menggunakan tracker ya. Jadi tidak diketok-ketok. Jadi menghindari si kertasnya ini melintir ya. Jadi kita puter, juga ini ya, pasang apa mur buat trackernya. Ini saya pasang. Ini trackernya. Lanjut kita pasang ini ya ring. Terus ini apa baut penariknya. Tinggal kita tarik ya kertasnya. Pelan-pelan saja. Nah, kalau dirasa udah berat berarti si kertasnya udah masuk semua full ke dalam. Tinggal kita kendorin, kita lepas trackernya. Nah, ini kertas sudah masuk. Sekarang kita akan pasang bearing ini ya, Astroda. Ini bearing Astroda yang bagian tromol ya. Ini bearingnya. Ini bearing ini nih kodenya 6204 nih. 6204. Ini ya, 6204. Belum dipasang bearingnya, sama bagian rumah bearingnya yang direngkes nih dikasih pelumas. Sama di bagian bearingnya juga kasih pelumas. Setelah sudah, tinggal kita pasang seperti ini. Yang penting asal masuk dulu. Nah, bagian belakang ini saya tahan dulu dengan bearing. Terus kita masukin seperti ini nih. Ini. Nah, ini kita tahan dengan bearing. Nah, seperti itu. Terlihat ya, teman-teman, bagian belakang seperti ini. Nah, bautnya kita tahan, pastikan posisinya benar-benar di tengah. Terus kita pasang, ini ada bearing lagi bekas ya.
seperti ini. Terus kita kasih ring yang lebar juga sama, tinggal kita pasang more-nya, pastikan posisinya dia di tengah. Sudah seperti ini. Bagian belakang ini, kepala bautnya kita tahan dengan kunci seperti ini. Sekarang bagian ini tinggal kita putar nih, perlahan-lahan bearingnya akan masuk ke dalam. Oh, mudah ya teman-teman, tidak perlu diketok-ketok. Kalau udah dirasa berat, berarti dia udah mentok ke dalam. Nah, tinggal kita copot. Nah, udah masuk ke dalam, full masuk ke dalam semua nih bearingnya. Sekarang tinggal kita pasang klip snap ringnya atau kunciannya, penahan bearingnya agar nggak copot. Gunakan tang ini ya, tang snap ring. Pastikan posisinya dia benar-benar di jalurnya ya. Sama kita putar-putar. Nah, kalau udah pas ini udah selesai. Sekarang saya akan pasang seal kerekasnya bagian magnet nih ya. Ini siapin dulu sealnya. Ini saya pakai lem itu ya, lem 2 campuran itu, yang lem aduk gitu, kayak semacam lem Dexton ya. Kasih dulu bagian ini yang bibir-bibirnya ini. Saya pakai tangan aja. Sudah. Bagian ini juga sama, kita kasih lem nih. Jadi untuk menghindari kebocoran ya. Kalau sudah, nah ini pastikan posisinya arah yang ada cowakannya ini posisi depan. Nah, kita tekan ke dalam. Sekarang kita akan lanjut pasang ini bearing keras nih ya. Ini bearingnya bagian yang ke sebelah kanan dan bagian magnet. Ini bearingnya. Nah, sebelum dipasang, ini bagian jalur yang buat masuknya bearing ini kita kasih oli. Ini agar gampang masuknya bearing. Sama nih bagian bearingnya juga. Kalau sudah, tinggal kita pasang bearingnya. Nah, kalau posisinya lurus, sekarang kita akan pasang bearingnya menggunakan tracker. Sama nih, biasanya kalau gunakan tracker juga untuk pasang bearing. Ini pakai bearing bekas, terus kasih ring. Kita masukin nih orangnya seperti ini. Sudah, tinggal kita pasang nih mangkok bekas, apa namanya, komster. Tinggal kita puter tracker bautnya, bagian belakang kita tahan dengan kunci. Pastikan sampai bearingnya benar-benar masuk ke dalam. Nah, kalau pakai
tracker seperti ini lebih mudah masang bearing dan tidak perlu diketok-ketok ya. Oh, ya, posisi udah. Kalau udah dirasa berat, berarti bearingnya udah full masuk ke dalam. Tinggal kita kendorin. Nih, mor bautnya. Terus buka. Kita lihat. Nah, nih bearingnya udah masuk ke dalam. Sekarang kita akan pasang bearing ini ya, bagian bak persneling ya. Bearing ini Asroda, nih bagian ini bearingnya. Bearingnya ini kodenya SCE 188. Posisi yang ada tulisannya di bagian atas ini. Sama sebelum dipasang, ini bagian jalurnya ini kita kasih pelumas. Terus bagian bearingnya juga sama, pelumas juga. Tinggal kita pasang. Pastikan posisinya lurus. Kalau sudah, nah ini bagian belakang. Ini pakai model ringnya seperti ini ya. Ring model seperti ini. Tinggal kita pasang nih bautnya. Terus kita balik. Nah, pastikan posisinya di tengah. Kalau sudah, kita pasang ring yang lebar, ring yang kecil, terus kita masukin mornya. Jadi tidak usah diketok-ketok pakai palu, tinggal didorong dengan ini model baut ini trackernya. Nah seperti ini. Kita tahan bagian belakang, terus tinggal kita puter bautnya. Nanti perlahan-lahan bearingnya akan masuk ke dalam. Oh, sudah mulai masuk ke dalam kan. Kalau dirasa udah berat, berarti bearingnya udah masuk ke dalam semua. Ini kita tinggal buka. Ini udah selesai. Nah, bearing udah masuk semua ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut pasang ini ya, gigi kampaknya ya, atau gigi buat ini engkolannya. Ini tinggal kita kasih pelumas dulu nih asnya sebelum masuk ke tangkes. Bagian sini juga sama. Nah, tinggal kita masukin pelan-pelan sambil kita puter pelan-pelan. Nah, tinggal kita pasang pernya seperti ini. Pastikan posisinya di sini. Tinggal kita dorong nih dengan ini nih, obeng kecil seperti ini. Udah masuk deh. Nah, sudah selesai. Dia udah masuk ke dalam pernya. Sekarang kita pasang ini ya, as sama bearing ini, gigi susunnya ini kita akan pasang. Nah, untuk bearing ini as gigi susun Vespa Super ini kodenya itu 6302. Nih 6302 6302 ya. Terus saya siapin dulu ini asnya saya ganti baru karena yang lamanya udah jelek bagian ini buat dudukan ke gigi mimis namanya. Ini kita copot dulu murnya. Terus ini bagian ini kita masukin ke dalam, yang ada dratnya bagian keluar sini. Nah bagian ini kita kasih pelumas dulu. Nih bagian ini nanti akan masuk ke dalam bearing ini ya. Tinggal kita masukin ke sini. Terus kita pasang bearingnya ke dalam sini. Ini seperti biasa, ini jalur buat
rumah bearingnya kita kasih pelumas. Nah, biar lebih mudah pasangnya seperti ini. Bagian ini juga kasih pelumas juga. Nah, ini tinggal kita pasang ke dalam sini. Nah, untuk pemasangan ini tidak bisa menggunakan tracker ya, karena susah posisinya. Nah, ini mau nggak mau nanti kita getok dengan palu karet ya. Kita pakai bekas dari ini bearing lamanya seperti ini. Ini tinggal kita getok dengan palu karet nih. Sampai mentok. Udah selesai. Ya udah mentok masuk ke dalam, tinggal kita siapkan nih snap-ringnya seperti ini. Pegangan atau kuncian bearing, kita tekan, masukin ke dalam. Biarkan dia masuk ke dalam jalurnya. Pastikan dia posisinya udah benar-benar pas. Lalu kita goyang-goyang, geser-geser. Udah seperti ini, dia udah terpasang, mantap, kuat. Sekarang kita akan mulai pasang gigi susunnya. Ini tinggal masukin ke jalur ini ya. Nah, kalau udah masuk seperti ini, tinggal kita masukin ini satu persatu gigi mimisnya ya. Jadi biar enggak bergeser-geser, kita kasih pelumas dulu. Kita masukin satu persatu gigi ini ya, gigi mimisnya. Kalau saya nyebutnya gigi mimis nih. Rata-rata jumlahnya 21 ya untuk ini Vespa Largo Frame. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita getok aja ke dalam. Nah, sudah lancar. Tinggal kita pasang mur bagian belakang. Sebelum dipasang ring cakar ayamnya, biasanya saya kasih lem bagian ini. Nah, daerah sini itu biasanya ini rawan kebocoran oli nih. Jadi di sini biasanya kasih lem nih, kayak lem saking tribon ini, yang warnanya putih keabu-abuan. Tinggal kita pasang nih ring model cakarannya seperti ini, ada kunciannya sini, itu masuk ke dalam, itu ada lubang kayak lubang buat iniannya ini, tinggal dimasukin ke sana. Tadi posisinya udah saya pasin tadi, jadi tinggal masuk saja. Nah, jadi ring cakar ayamnya juga dikasih lem, saya biasanya gitu, jadi main aman biar nggak ada bocor oli. Biasanya oli itu bocor di daerah situ. Tinggal kita pasang ringnya, jadi kita pasang ring dulu sini ya, terus murnya kita pasang. Tinggal kita kencengin. Sudah kenceng. Nah, udah mantap ya. Kita bersihin nih dengan lap dengan carbo cleaner.
Udah selesai. Nah, agar murnya nggak mudah kendor, nah, fungsinya rem cakar ayam tuh ini buat nekuk ini. Nah, buat ngunci murnya. Nah, buat ngunci murnya kan nggak mudah kendor. Nah, sip. Sekarang kita pasang as roda nih. Kasih pelumas dulu. Dan ini bagian yang bearingnya juga sama. Kasih pelumas biar gampang pada proses masuk. Terus kita masukin as rodanya. Asal masuk dulu. Nah, untuk cara narik ini as rodanya, pertama kita pakai ini ya, ini bos dari bekas dari bearing gini ya, saya copot, saya ambil bosnya seperti ini, tinggal kita masukin ring, semurnya masukin. Nah, tinggal kita puter bagian belakang nih, kita tahan dengan nih obeng, tinggal kita puter, nanti akan pelan-pelan dia akan tarik. As roda sudah mulai ketarik. Kalau dirasa udah mentok, berarti dia kurang tebal bosnya. Tinggal kita kendorin lagi. Terus kita lanjutkan menggunakan nih tromol. Nah, yang penting ini dratnya udah dapet. Dratnya udah dapet. Nah, ini jadi seperti ini ya. Kalau udah dirasa berat, berarti as rodanya udah mentok nih, ketarik keluar semua. Tinggal kita kendorin lagi si mor rodanya. Nah, tinggal kita keluarin mor rodanya. Ya. Lepasin ininya. Nah, udah ya. Ini as roda udah ketarik keluar semua. Jadi lebih mudah tanpa perlu digetok-getok as rodanya, karena untuk mengurangi resiko as rodanya rusak ataupun bearingnya rusak kalau digetok-getok. Lanjut kita pasang gigi silang dan as komandonya ya. Ini bagian ini kita kasih pelumas dulu nih. Siapkan dulu gigi silangnya. Nih model super seperti ini. Nah, caranya tinggal kita masukin aja. Seperti ini. Terus kita pasang as komandonya. Nah, cara muternya dibalik ya. Dia kebalikannya dari baut biasa, baut normal. Jadi dia ngencenginnya berlawanan jarum jam. Nah, sama untuk ngencenginnya, ini tinggal kita masukin obeng sebelah sini. Udah. Terus kita tinggal kencengin. Mantap. Tinggal kita pasang gearnya satu persatu.
gear yang terakhir sudah. Belum pasang kunciannya, ini kita pasang ringnya dulu nih, terus kita pasang kunciannya. Saya biasanya pakai obeng saja untuk pasang ini. Nah, pastikan dia udah benar-benar jalurnya. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, ini pemasangan dalaman mesin ini sudah semua nih ya. Sekarang kita akan mulai terap ini kedua rangkesnya. Rangkes sebelah kanan nanti kita pasang. Ini kita kasih lem dulu sebelum dipasang packing. Sudah rata semua. Sekarang tinggal kita pasang ini ya, packing ya udah kita kasih lem juga. Pastikan posisinya pas. Udah pas, tinggal kita tekan ya. Nah, udah selesai. Tinggal kita kasih lem bagian atas ini, terus rangkes yang sebelah kanan juga kita kasih lem, tinggal kita terap, kita pasang. Sebelum kedua rangkes dipasang, ini kita pasang dulu nih gigi selah ya. Ini kita kasih pelumas dulu sini. Terus ini nih bagian buat masuknya seal krek as sama yang di bearing. Ini as gigi susun. Nih as roda juga sama. Ini buat masukin gigi ampak nih. Sama yang gigi as gigi ampak juga dikasih pelumas. Terus bearing as roda, bearing krek as sekaligus sealnya ya, jadi biar mudah pada waktu si krek asnya tuh masuk. Sekarang tinggal kita pasang dulu nih gigi matahari, gigi selahan. Udah saatnya kita pasang. Pastikan posisi selahannya kita ini ke bawah seperti ini. Terus tinggal kita masukkan posisi rangkesnya. Pastikan posisinya benar-benar pas ya, masuk di baut-bautnya ini, terus di as roda. Pelan-pelan kita ini, terus kita ketok-ketok. Kalau dirasa udah lumayan masuk, tinggal kita naikin ini selahannya, terus kita pasang murmurnya ya. Pertama murmur bagian ini, masukin ringnya dulu.
Terus baut rengkes nih biasanya saya sebelah sini dulu nih. Ini buat bantu dorong pertama awal ya. Nah, kan biasanya si nih uh, kertas yang masuk ke dalam bearing ini masih agak seret di sini. Jadi kita bantu dorong dengan ini baut rengkesnya ya. Ini nah pertama sini ganti-gantian atas bawah kanan kiri, pasti akan bunyi-bunyi klek gitu. Itu si kertasnya masuk ke dalam bearing. Gantian baut rengkes yang bawah ya. Terus dua, tiga, empat. Nah kalau dirasa ini udah kencang semua, sekarang kita akan lanjut pasang baut rengkes yang lain ya. Dan ini pasang ringnya, terus pasang mornya. Asal terpasang dulu, nanti belakangan kita kencengin. Yang bawah. Terus ini sini. Bagian atas. Ini ada yang paling bawah sini. Ini posisinya dia beda sendiri menghadap ke belakang. Sekarang tinggal kita kenceng-kencengin ya. Oke, sudah kencang semua. Mantap ya. Sekarang saya akan pasang dulu nih bak persnelingnya nih ya. Ini belum kita kasih packing, ini kita kasih lem dulu. Nih packing juga udah kita kasih lem. Ini tinggal kita pasang dulu sini. Seperti ini. Ya, nempel. Lanjut bagian ini juga kita kasih lem juga nih. Jadi saya biasanya untuk pemakaian lem ini pasang, saya kasih ini ya, saya kasih lemnya bolak-balik nih ya. Nanti yang bagian di bak persneling juga sama, kasih lem. Jadi untuk menghindari kebocoran oli. Ini bagian buat selipin ininya apa? Pelatuk ini ya. Pelatuk bak persneling.
Ini kita kasih pelumas dulu biar enak dia nanti muternya, biar lancar. Udah, yang di pelatuk bak snellingnya juga sama, kita kasih pelumas. Nah, sudah, ini kita keluarin dikit nih cara masangnya. Terus bagian ini kita kaitin sini. Sorry videonya kurang jelas kan, posisi di depan. Jadi udah nyangkut seperti ini, tinggal kita dorong ke dalam. Nah, kalau udah posisi seperti ini biasanya dia udah langsung ke posisi netral nih ya. Coba kita cek nih. Oh, kalau diputer tromolnya pas nih di posisi netral ya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita pasang ring sama murnya, tinggal kita kencengin. Ini pasang ringnya dulu nih sama, terus kita pasang murnya nih. Gampang ya, ini sebenarnya gampang. Mesin Vespa tuh nggak ribet kok. Nah, tinggal kita kencengin aja. Maaf ya kalau udah kondisi seperti ini saya nggak pakai sarung tangan ya, ribet kalau untuk nanti kalau pas pakai lem gitu, pakaiin lem, terus nyelipin mur yang kecil agak nyelip ke dalam gitu. Kalau pakai sarung tangan agak susah. Nah, tinggal kita kencengin. Pakai kunci. Gantian ya, kanan kiri. Nah, selesai. Nah, sebelumnya nih bak persnelingnya juga udah rusak nih, gigi ininya, gigi kelelawarnya ini udah goyang. Ini udah saya perbaiki. Nah, untuk cara perbaikan bak gigi persneling ini ada di video saya yang sebelumnya ya. Bagaimana cara memperbaiki bak gigi persneling. Nih, ini goyang terus pelatuknya juga udah aus gitu. Bisa diperbaiki, pelatuknya tinggal diganti. Teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut pasang nih kopling setnya ya. Nih, pasang dulu ring koplingnya. Ini saya pakai yang tipis ya. Kalau super yang biasanya ring koplingnya tipis. Nih, pasang sini. Terus tepi kopling pasang. Setelah itu baru pasang koplingnya. Pastikan posisi bukan apa rumah sepi yang di sini nih, jalurnya Kak masuk ke sepi sana. Tinggal kita masukkan. Nah, sambil diputer ya, jadi biar gampang. Ini udah posisi udah masuk, sepinya udah pas. Terus kita pasang ring untuk murnya. Udah, murnya tinggal kita pasang. Biar koplingnya nggak muter. Nah, kita pasang ganjel nih buat nahan koplingnya agar nggak muter. Nah, sih pakai besi ini, bekas ini ya. Ini bekas apa ini namanya? Pas pahat nggak kepake. Tinggal kita kencengin. Pastikan kalau untuk mur kopling benar-benar kenceng ya. Jadi biar koplingnya nggak berisik suaranya. Jadi biar mesinnya nggak berisik. Kalau kurang kenceng itu ada bunyi jedak-jedak tuh. Jadi murnya kurang kenceng. Ya, oke, udah kenceng mantap nih ya. Ini tinggal kita coba. Ini diengkol aja. No. Nah, kalau sudah selesai seperti ini,
tinggal kita pasang. Ini saya nyebutnya gobangan ini ya, gobangan kopling. Masukin ini kawat kunciannya dalam, terus ini kita congkel pakai obeng kecil. Nah, ini udah terpasang seperti ini. Oke, terus sekarang lanjut, tinggal kita pasang tutup koplingnya. Ini ya, tutup kopling tinggal kita pasang. Ini udah ada, ini stud ya, namanya stud kopling. Nah, bagian ini kita kasih pelumas dulu nih. Yang di gobangan juga sama, sini kasih pelumas. Jadi tinggal kita pasang ini terus pasang mur-murnya. Kok mur sih, baut. Nah, ini baut sebelah sini juga yang bawah. Jadi jumlah bautnya ada 3. Terus tinggal kita kencangin. Untuk kencenginnya ganti-gantian ya. Sudah selesai semua. Dan nah. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang lanjut pasang untuk napur dan magnetnya ya. Ini napurnya spool 3, isinya 3 ya. Ini kan super nih, Vespa super deh, isinya 3 spoolnya. Ini 1 2 3. Nah, ini spool lampu, ini spool pengapian. Masukin dulu kabelnya. Udah, tinggal kita pasang nih. Nah, ini sebelumnya udah ditandain ya, sebelum dicopot tuh udah ditandain. Nih, garis ketemu garis. Nah, pasang dulu nih murnya. Kok mur lagi, baut. Baut napur ada 3 nih, 1 2. Nggak usah kencang dulu, nanti pasang dulu nih ketiga bautnya ini. Ya, kita kencangin ganti-gantian. Nah, untuk blok seher sengaja saya pasang belakangan ya, karena blok sama sehernya itu lagi di kolter, jadi bloknya lagi di kolter. Nah, sehernya diganti yang baru, jadi bloknya di kolter dulu. Jadi saya pasang belakangan aja nih bloknya. Udah selesai, udah kenceng, tinggal kita pasang magnetnya. Nih, sebelumnya kita pasang sepi dulu. Ini udah. Terus magnetnya kita pasang nih, magnetnya nih. Jangan lupa dikasih pelumas dulu bagian rotornya ya. Nah, bagian itu yang kena gesekan dengan uh, pelatuk platina. Ini kita kasih pelumas. Sudah, tinggal kita pasang. Pastikan dudukan sepinya ketemu dudukan sepi, yang di magnet ketemu sepi. Nomornya tinggal kita pasang.
kencengin dulu. Magnetnya kita tahan ini dengan nih, ada pengait seperti ini buat nahan magnet. Jadi kalau dikencengin itu dia nggak ikut muter. Nah ini kalau yang pengaitnya ini saya bikin sendiri nih ya. Nah ini ada cara pembuatannya, saya juga udah bikin tutorialnya cara bikinnya, ini ada di video yang sebelumnya ya. Kan tinggal kita kencengin. Nah, oke, nah, kita kencengin. Ah, mantap. Nah untuk memasang magnet sudah selesai. Nah sekarang blok seher yang udah selesai kita kolter ya, kemarin itu udah kita kolter. Sekarang tinggal kita pasang dulu nih blok sehernya. Ini pakainya kita pasang, di rangkas kita kasih lem dulu. Nah ini pakainya juga udah kita kasih lem ya, udah tinggal kita pasang ini. Nah seperti ini. Sudah, lanjut ya, kita kasih lem juga nih bagian yang ini. Jadi kita pakai lemnya itu untuk packingnya ini bolak-balik ya. Jadi bagian ini yang nanti akan nempel ke blok seher, kita kasih packing kita kasih lem juga. Kok packing sih, kasih lem. Oke, sebelum bloknya dipasang, ini kita pasang dulu sehernya. Ini ininya ya, bearingnya, bearing pan seher. Nah posisinya jangan sampai kebalik ya. Nah bagian yang ada panahnya ke bawah ini bagian ke exhaust ya, ini ke knalpot ya. Jadi seperti itu, tinggal kita masukin dulu ininya, pan apa namanya, pan sehernya kita kasih pelumas dulu biar mudah masuknya. Ini bagian belakangnya yang sebelah sini sudah ada klipnya ya, udah saya pasang dulu klipnya, jadi biar lebih mudah. Dipasang dulu, terus kita masukin ke sini. Oke, sudah masuk. Jangan lupa klip kunciannya kita pasang. Nah, kita masuk, pastikan dia benar-benar di jalurnya ya. Nah, biar enggak tiba-tiba ntar ngejim ini klipnya copot. Ini harus benar-benar di jalurnya. Sip. Sudah, kita masukin agak ke dalam dulu. Nah ini bagian ini bibir blok seher juga kita kasih lem ya. Kita kasih lem, sekarang tinggal kita masukin. Sehernya kita dorong dulu maju dikit.
Nah, masuk ring sehernya, masuk satu, mesti hati-hati masukinnya. Udah, dua-duanya udah masuk, tinggal kita dorong masuk ke dalam. Dah. Nah, sebelum dikasih lem, ini kita bersihin dulu dengan karbu cleaner ya. Jadi biar lemnya benar bisa nempel kuat. Nah, ini masih ada bekas-bekas oli ini. Jadi sebelum pasang sehernya, kita kasih oli dulu tadi, biar gampang proses masang sehernya. Udah selesai. Sekarang kita kasih lem dulu yang bagian ini dulu. Pakai ngasih lem ini tidak perlu tebal, tapi yang penting rata ya. Nih, pakai yang udah dikasih lem nih, saya kasih lem bolak-balik ya. Tinggal kita pasang. Nih, seperti ini. Udah. Nah, udah. Ini head yang udah kita kasih lem, tinggal kita pasang, jangan sampai kebalik nih yang ada lubang busi. Yang ada lubang businya ini posisinya di atas nih ya. Tinggal kita pasang. Nah, seperti ini. Terus ring kita pasang. Saya pakai ring ini ya, ring tembaga. Ini biasanya buat ring blok sehernya punya Honda Grand ya. Kenapa pakai tembaga? Dia biasanya lebih kenceng, lebih padat, dan nggak mudah kendor sendiri murnya. Nih, nah tinggal kita pasang mur-murnya. Nah, kalau sudah lengkap semua, tinggal kita kencengin. Ganti-gantian ya. Ini atas, bawah menyilang, terus atas sebelah kiri, di bawah sebelah kanan, lanjut atas ini lagi, menyilang bawah, atas kiri, menyilang bawah sebelah kanan. Udah, biar padat saya ketok-ketok dengan palu karet ya. Nah, lanjut kita kencengin. Oke, sudah selesai. Tinggal kita cobain. Nah, sekarang lanjut kita pasang ini ya, karburatornya ya. Kita pasang dulu nih packing untuk ini apa ya, mangkok karburator seperti ini. Terus mangkoknya kita pasang. Setelah mangkoknya dipasang, kita pasang dulu nih baut pengunci buat ininya, mangkoknya ya. Ini bautnya seperti ini, dia modelnya tirus gitu ya. Ini posisinya di sini. Terus kita kencengin dulu. Oke, kalau sudah kenceng,
tinggal kita pasang lagi ini packing yang sebelah atas ya, packing sebelum karburator dipasang. Jadi kita pasang dulu packingnya ini biar nggak bocor nih. Udah selesai. Nah sekarang terus tinggal kita pasang karburatornya. Nah untuk super yang masih standar, ini ukuran karburatornya di sini ada tulisannya nih 2015 ya. Jadi Vespa Super itu ukuran karburatornya 2015. Nih, ini mungkin kurang jelas ya posisinya. Yang penting sini ada tulisannya. Kalau teman-teman ini bisa ngelihat di, kalau ada Vespa Super gitu, dilihat aja tuh karburatornya ukurannya berapa. Kalau masih standar, ada juga yang udah nggak standar, udah dipakai blok lubang 3 gitu kan, kadang udah pakai karbunya 2020 gitu ya. Terus tinggal kita pasang nih apa namanya, mur kuncian karburatornya. Ini saya pasang sebelah sini dulu. Jangan kencang-kencang dulu. Lanjut mur yang sebelah sini. Ini sebelum dipasang kan karburatornya udah saya bersihin dulu ya. Udah, tinggal kita kencengin. Jadi kita kencenginnya ganti-gantian ya. Jadi biar padat, kencengnya sama, rata. Nah, udah semua kenceng nih. Tes. Barangkali lidahnya kejepit. Udah selesai. Nah, untuk perakitan nih semua komponen mesin super ini udah hampir semuanya udah terpasang ya. Yang penting komponen utamanya udah terpasang semua. Ini besok tinggal kita tes, kita nyalain mesinnya ya. Kalau udah benar-benar nyala, udah normal, kita setting, tinggal kita kirim, kita balikin ke yang punya mesin ini, kita kirim ke yang punya mesin. Oke, sebelum kita nyalakan mesinnya, saya pastikan lagi ini kerenggangan patinanya. Nah, biasanya kerenggangan patina saya kasih jarak ini ya 0,5 nih. Ini pakai cooler gauge ini ya. Ini 0,5. Oke, sudah pas. Nah, sudah pas. Sekarang tinggal kita cobain dulu apinya. Tes dulu. Oke, udah ya apinya ya. Terus kita pasang ke ini kabel coil. Asal terpasang dulu, asal nyambung dulu ya. Oke, sip. Pasang businya dulu. Oke, busi udah terpasang. Buka dulu nih kerannya. Biasanya nunggu ini turun dulu ya, miringin dulu agar bensinnya turun dulu, agar mudah mesinnya nyala. Oke, sudah netes. Tinggal kita nyalain mesinnya ya. Agar aman,
Ini saya pasang dulu nih ya tadi ya, apa, tutup magnet, tutup kipas. Udah mau nyala. Oke, ini perakitan mesin udah selesai. Mesin udah kita tes, udah nyala normal, dan udah saya setting dengan karbonnya. Terus tadi ada suara dengung, itu suara dari ini ya, dari gigi koplingnya, karena gigi kopling masih baru dan kualitas gigi kopling sekarang ini belum ada yang bagus ya. Jadi nanti untuk selanjutnya akan dicarikan gigi kopling yang apa istilahnya original bawaan dari Vespa Super ya, yang gigi dua-dua. Jadi ada dua opsi ya, untuk ngurangin apa, ngilangin suara dengungnya itu, ganti gigi koplingnya dengan yang orinya, ori bawaan dari motor atau bawaan dari Vespa Super. Atau kalau mau sabar ya, kalau mau sabar pakai aja dulu mesinnya, nanti lama-lama akan hilang sendiri suara dengungnya, karena akan menyesuaikan dengan apa, gigi di gigi susunnya. Jadi gigi koplingnya nanti lama-lama akan menyesuaikan dari gigi susunnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk perakitan mesin ini udah selesai, tinggal saya rapikan lagi beberapa spare part yang belum terpasang, terus nanti saya kirim lagi ke yang punya mesin ini ya. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video dan selanjutnya.